Penutupan Munas 3 PJS, Dewan Pers ingatkan wartawan, patuhi etika dan siap hadapi disrupsi digital. Dewan Pers mengingatkan seluruh wartawan untuk tetap mematuhi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang mengubah wajah industri media. Negara juga didorong segera menghadirkan regulasi yang adil bagi platform media sosial agar terciptanya persaingan yang setara dengan media arus utama. Pesan itu disampaikan anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Muhammad Jazuli, saat menjadi narasumber pada sesi penutupan Musyawarah Nasional atau Munas 3 Pro Jurnalisme Media Siber atau PJS di The Acacia Hotel, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026. Dalam pemaparannya, Jazuli menjelaskan perkembangan teknologi digital tidak mungkin dibendung. Karena itu, menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah regulasi yang mampu menciptakan persaingan yang sehat antara media arus utama dan platform media sosial yang hingga kini belum memiliki aturan yang setara. Dewan Pers selanjutnya terus mendorong lahirnya regulasi tersebut melalui koordinasi dengan Komisi 1 DPR RI, Kementerian Hukum, dan sejumlah lembaga terkait. Ia mengingatkan tanpa kehadiran negara sebagai regulator, profesi jurnalis akan menghadapi tantangan yang semakin berat di masa mendatang. Selain menyoroti perkembangan industri media, Jazuli juga mengingatkan wartawan agar tetap menjunjung tinggi profesionalisme dengan mematuhi Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta seluruh peraturan Dewan Pers. Wartawan juga diminta menghindari berbagai pelanggaran seperti membuat berita bohong, menerima suap, melakukan pemerasan, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan etika jurnalistik. Jazuli mengungkapkan jumlah pengaduan masyarakat ke Dewan Pers terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.280 pengaduan. Sementara hingga semester pertama tahun 2026 jumlahnya telah mencapai sekitar 700 pengaduan. Sebagian besar laporan berkaitan dengan pemberitaan yang tidak berimbang akibat lemahnya proses verifikasi serta dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oknum wartawan. Ia menegaskan setiap pemberitaan yang melibatkan lebih dari satu pihak wajib memenuhi prinsip keberimbangan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak terkait untuk menyampaikan keterangan. Dalam kesempatan itu, Jazuli juga mengingatkan media agar tetap mengedepankan kepentingan publik, khususnya dalam peliputan konflik. Media diharapkan menghindari narasi provokatif, tidak menampilkan visual yang dapat memancing emosi masyarakat, menghadirkan narasumber yang menyejukkan, serta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menyampaikan informasi yang akurat. Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi di media sosial, media arus utama tetap menjadi rujukan masyarakat untuk memastikan kebenaran sebuah informasi karena pers profesional masih menjadi sumber verifikasi yang paling dipercaya. Kepada PJS yang tengah berproses menjadi konstituen Dewan Pers, Jazuli berharap organisasi tersebut mampu mencetak wartawan yang kompeten, profesional, dan disiplin mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur kerja jurnalistik. Pada akhir pemaparannya, ia menegaskan Dewan Pers akan terus melakukan evaluasi terhadap organisasi konstituen, perusahaan pers maupun wartawan, organisasi sertifikat kompetensi wartawan, hingga status verifikasi faktual perusahaan pers dapat dievaluasi, bahkan dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran berat atau berulang. Sesi dialog yang dipandu Ketua Umum PJS Mahmud Marhaba berlangsung interaktif. Sejumlah peserta mengangkat berbagai persoalan yang dihadapi wartawan di lapangan, mulai dari narasumber yang enggan memberikan konfirmasi hingga penolakan wawancara dengan alasan wartawan belum memiliki sertifikat kompetensi. Menanggapi hal tersebut, Jazuli menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, sertifikat kompetensi bukan merupakan syarat bagi wartawan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Hak wartawan memperoleh informasi tetap dijamin oleh undang-undang.